Kasus gagal ginjal akut pada anak terus bertambah. Hal tersebut mengindikasikan ada persoalan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak akhir-akhir ini. Perlunya investigasi terbuka dan transparan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati dan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat petang Ibu-Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya ke Ibu Nadia, Mbak. Saya ke Ibu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, kasus gagal ginjal akut pada anak ini terus bertambah. Sudah lebih dari 150 anak menjadi korban jiwa. Ini sampai bisa seperti ini, sampai jumlah korbannya masif, mengapa Ibu? Ya, kalau kita lihat sejak kita mengeluarkan surat kewaspadaan ya di bulan September, memang lebih aktif pencatatan dan pelaporan dari teman-teman khususnya di rumah sakit. Jadi kalaupun kemarin di hari Kamis itu tercatat ada 269, kemudian kita mencatat kemarin ada sekitar 306 kasus, tapi sebagian besar kasus ini adalah kasus-kasus yang ditemukan bahkan dari ataupun yang dilaporkan itu dari Januari sampai dengan September kemarin. Nah, walaupun ada penambahan kasus, tapi terus kita verifikasi dulu karena kalau periode kejadiannya itu dari Januari sampai dengan Juli, itu kemungkinan besar bukan gangguan ginjal akut seperti yang kita temui. Tetapi kalau kita melihat memang penambahan ini terutama karena keaktifan surveillance sehingga hampir semua gangguan atau gagal ginjal akut yang ditemukan itu dilaporkan. Baik, Ibu Nadia, dari angka 300 ini berarti sejak Januari sampai September ya? Kalau angka yang 306 ini kita melihat bahwa ini angka yang dilaporkan antara Januari sampai dengan September, sampai dengan Oktober, mohon maaf. Baik, sampai dengan Oktober, itu paling masif pasien di bulan apa Ibu? Kalau kita lihat ya sebenarnya angka 306 itu sebagian besar didominasi di bulan Agustus dan kemudian terjadi peningkatan yang cukup tinggi di September dan Oktober ini. Oktober terutama kalau kita melihat ada sekitar 141 kasus yang dilaporkan. Baik, saya ke Ibu Kurniasih. Ibu Kurniasih, ini sampai saat ini belum ada pihak yang mampu bertanggung jawab dari Kemenkes, dari BPOM, begitu pula dengan produsen obat yang akhirnya menyalahkan distributor bahan. Ini sebenarnya siapa yang harus tanggung jawab, Bu? Siapa yang harus maju? Jika semuanya lempar-lemparan gini, masyarakat kan yang bingung, ibu-ibu yang bingung. Iya. Yang pertama tentu ini satu keprihatinan yang sangat tinggi ya Mbak, karena terjadi pasca pandemi COVID-19 yang kemarin kita baru saja selesai, belum selesai lah ibaratnya, tapi sudah menurun sangat drastis, tapi kemudian muncul kasus ginjal akut pada usia anak, dan ini sudah ada korban jiwa di dalamnya, sehingga harusnya memang ada investigasi yang dilakukan. Kalaupun ada obat-obatan yang sudah ditemukan, ini tidak berarti kemudian dianggap selesai penyebab dari terjadinya ginjal akut ini. Apapun kita selalu berorientasi kepada preventif kan, dalam sistem kesehatan kita berusaha untuk preventif lebih baik. Karenanya untuk mencegah terjadinya kasus ini terulang ataupun lebih buruk lagi, perlu ada investigasi apa sebenarnya penyebabnya, dan di dalam penyebab inilah nanti akan ketahuan apakah ada kelalaian atau karena memang benar-benar kejadian yang tidak diprediksi ataupun tanpa kesengajaan dan tanpa kelalaian atau apa ya, situasinya nanti akan ketahuan ataupun akan lebih jelas lagi dengan evidence base, artinya dengan bukti investigasi, karena segala sesuatu kita harus berbasis kepada data-data yang ditemukan. Karenanya kami mendorong dilakukannya investigasi secara intensif dan secara cepat, yang mungkin lebih baik dilakukan oleh tim independen, apakah itu Ikatan Dokter Anak ya, dan setahu saya memang sudah dibentuk ya, kayak RSCM sendiri sudah handling permasalahan ini, dan juga Ikatan Dokter Anak juga sudah mulai melakukan analisis dan juga sebab-sebabnya. Jadi sangat penting untuk mengetahui sebab dari terjadinya kasus gagal ginjal akut pada anak ini, supaya kita bisa preventif di masa yang akan datang tidak terulang lagi atau tidak terjadi lebih buruk lagi. Baik, saya kembali ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, sirup obat penurun panas ataupun paracetamol itu sudah ada
sejak lama. Zaman saya tahun 80-an pun ketika itu saya sudah minum sirup obat paracetamol. Namun kenapa baru sekarang Ibu anak-anak ini kemudian menderita gagal ginjal akut hingga berpotensi meninggal dunia? Ya, jadi mungkin yang bermasalah dalam hal ini bukan paracetamolnya ya Mbak Adisa ya, tapi sebenarnya kita ketahui yang kemungkinan kita duga berdasarkan informasi yang ada ini adalah bahan pelarutnya, yang ada dua kemungkinannya, apakah memang menggunakan bahan pelarut yang tadi dietil glikol maupun etilen glikol yang memang kedua ini tidak boleh digunakan sebagai pelarut, atau memang zat cemaran walaupun tidak menggunakan dietilen glikol atau etilen glikol pada proses senyawa kimiai pada waktu digunakan sebagai pelarut, mereka bisa muncul sebagai suatu cemaran ya dari penggunaan sorbitol atau propilen etilen glikol dan gliserin, tetapi mereka masih diizinkan pada batas ambang tertentu. Tapi kalau kemudian batas ambangnya melebihi standar, ini yang tentunya tidak diizinkan. Nah, ini yang sedang kita teliti bersama Badan POM juga. Permasalahannya di mana? Yang kita juga meminta untuk industri farmasi bekerja sama dengan kita untuk melihat kembali apakah ada perubahan bahan baku untuk pelarut ataupun stabilizer daripada sirup atau obat cairan tersebut. Baik, berarti sejauh ini investigasi seperti yang tadi Ibu Kurniasih katakan itu sudah harus segera dilakukan ya, sudah harus dilakukan ya Bu ya, dan harus ada tersangka ya berarti ya? Sudah mulai kita jalankan, tapi memang kan tidak mudah ya, karena memang kalau kita lihat harus diyakini dulu apakah ada hubungan satu-satunya dari misalnya kita menemukan kadar etilen glikol di darah dan air seni anak-anak yang menderita gangguan ginjal akut progresif atipikal ini dengan misalnya kadar etilen glikol ataupun dietilen glikol yang kita temukan pada obat. Nah, ini memang proses untuk mencari hubungan sebab akibatnya sesuai dengan metodologi ini juga sudah atau sedang dilakukan oleh tentunya para ahli ya, yaitu ahli epidemiologi, farmakologi, dan juga klinisi. Baik, saya kembali ke Ibu Kurniasih. Kalau dari DPR RI sendiri apa yang ingin dikejar dari munculnya kasus ini? Korban jiwanya sudah terlalu banyak, lebih dari 150 anak? Ya, Mbak. Jadi karena ini kasusnya sudah menimbulkan korban jiwa, ini adalah persoalan yang serius menurut kami, dan insya Allah hari Rabu kita akan melakukan rapat ya dengan semua stakeholder yang terkait, karena kita sudah akan mulai masuk masa sidang, dan pasti yang pertama akan kita tanyakan adalah penyebabnya ini harus sudah jelas. Karena kan kalau dari Januari sampai dengan Oktober, let's say ya, walaupun nanti angkanya pasti akan bervariasi, tapi kan harusnya sudah dilakukan kajian mendalam apa sebenarnya penyebab dari terjadinya kematian ataupun kasus yang menimbulkan kematian pada anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut ini. Kemudian kita juga melakukan menyampaikan pertanyaan yang sangat mendalam juga. Kalau memang penyebabnya adalah obat, apakah itu sirup atau kalet ya, something gitu ya, zat tertentu. Pertanyaan simpelnya dari orang awam seperti saya gitu ya Mbak, ya mungkin juga seperti Mbak Nista itu, kemana aja pengawasannya selama ini? Itu dia, kemana aja? Itu aja sih simple questionnya gitu. Kalau memang baru ditemukan sekarang, pengawasan kemarin berarti kemana aja, terus ini harus kita perbaiki ke depan dan kita evaluasi, mudah-mudahan bisa ada SOP yang lebih baik lagi, ada satu prosedur yang lebih ketat lagi di dalam pengawasan dan di dalam memberikan izin edar. Karena kan setahu saya dalam memberikan izin edar itu nggak simpel ya, banyak proses yang sudah dilakukan, kajian klinis, uji klinisnya, kajian mendalamnya pasti sudah dilakukan. Nah ini memang dalam hal ini BPOM bertanggung jawab untuk bisa menjelaskan kenapa kok bisa ada kasus misalnya yang disebabkan karena obat. Tapi kan kita sendiri masih dalam proses menunggu hasil kajian ataupun pengumpulan data yang tadi disampaikan oleh Bu Nadia. Jadi kita belum bisa menjustifikasi juga ya ini siapa yang paling bertanggung jawab. Karena semua harus evidence based ya, semua harus berbasis data kalau menurut saya sih tetap. Ibu Nadia, pertanyaan saya sama Ibu Kurniasih, kemana aja Bu?
Ya, pertama sebenarnya kalau kita lihat kan dari Januari sampai dengan Juli lah ya, itu kasus itu 1 sampai 5. Ini sebenarnya gambarannya kurang lebih sama kalau kita lihat gambaran di tahun-tahun sebelumnya. Tapi justru di bulan September kita lihat pada waktu penutupan ya pelaporan di bulan Agustus, kita melihat ada angka 36. Nah, sebenarnya Kementerian Kesehatan dan tentunya mencek kembali ini kasus-kasus ini ke rumah sakit ada apa outcome-nya, karena yang disampaikan kepada kami kan jumlah kasus ya, sementara outcome daripada pasien tersebut apakah. Ibu Nadia, kasus gagal ginjal akut ini dilaporkan ke Kemenkes sejak bulan apa, Bu? Dari Januari. Sejak Januari berarti ya, ada sudah laporan ada. itu ada ya. Tapi kenapa EG, DG itu baru ketahuan sekarang dan baru kemudian obat-obatan ini baru kemudian ditarik sekarang ini, Bu? Ya, ini kan adalah suatu proses ya, karena ini suatu penyakit baru ya. Sama di mana-mana suatu penyakit baru itu kita tidak bisa langsung menentukan. Pikiran pertama kita adalah disebabkan oleh infeksi, virus, bakteri, jamur. Tapi kemudian tidak ada gambaran yang khas. Diberikan berbagai macam jenis pengobatan, ternyata angka kematiannya masih sangat tinggi. Oleh karena itu kemudian kita mencoba membuka dialog, diskusi dengan para ilmuwan lain termasuk CDC dan WHO, dan didapatkan salah satu informasinya gambarannya sama seperti yang terjadi di Gambia. 5 Oktober WHO memastikan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh WHO terkait 4 jenis obat yang kemudian berhubungan dengan adanya zat toksik ethylene glycol, di ethylene glycol yang menyebabkan gangguan ginjal. Nah, itu kemudian kita mengarahkan juga pemeriksaan terkait dengan anak-anak yang mengalami gangguan ini ke arah zat yang toksik tadi, dan kita dapatkan 20 dari 7 anak itu positif ethylene glycol. Baik, saya ke Ibu Kurniasi. Ibu Kurniasi, DPR ada rencana langkah-langkah seperti pansus gitu, Bu? Ya, kita pertama pasti akan RDP dulu ya, karena sudah masa reses ini kita harus mendengar keterangan dulu dari Kementerian Kesehatan dan BPOM. Artinya dalam hal ini tidak hanya Kemenkes ya yang harus kita pahami ya, karena kalau izin edar obat dan pengawasan obat itu tidak di Kemenkes tapi di BPOM. Jadi kami juga akan mengundang BPOM tentu saja. Kalau Kemenkes lebih pada sistem kesehatan masyarakatnya, tetapi kalau bicara tentang obat, kemudian pengawasan terhadap zat-zat yang terkandung di dalam obat tersebut, pasti ini akan terkait dengan BPOM. Jadi kami akan melakukan RDP dengan sejumlah stakeholder, pasti utamanya adalah Kementerian Kesehatan, BPOM, dan kemungkinan IDAI, dan juga mungkin Satgas yang sudah dibentuk untuk bisa memberikan penjelasan secara transparan dan penuh tanggung jawab terhadap kasus yang sudah terjadi ini, dan ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak hanya sekedar sudah ketemu obatnya ya Mbak kalau menurut saya, tapi kita harus melihat penyebabnya supaya terjadi preventif di kemudian hari. Baik, terima kasih Bu Kurniasih, Komisi 9 DPR RI, dan Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat petang Ibu-Ibu.